Pada tahun 1986, Korea Selatan diguncang oleh sebuah kasus besar yang dikenal sebagai Brothers Home. Fasilitas ini awalnya didirikan sebagai pusat rehabilitas sosial untuk membantu tunawisma, yatim piatu, dan penyandang disabilitas. Namun kenyataan di balik tempat ini jauh berbeda dari tujuan awalnya. Ribuan orang ditahan tanpa proses hukum yang jelas, bekerja rodi, dan mengalami perlakuan yang tidak mengenakan. Laporan juga mengungkapkan adanya tindakan kontak fisik dan mental, hingga ratusan kematian akibat kondisi buruk di dalam fasilitas tersebut. Kasus ini terungkap pada tahun 1986 melalui penyelidikan seorang jaksa yang bernama Kim Yong-won. Tetapi, sebagian besar pihak yang terlibat tidak menerima hukuman yang setimpal. Di sisi lain, serial Squid Game mengangkat kisah fiksi yang menyentuh tema ketimpangan sosial. Dalam cerita ini, orang-orang yang terlilit hutang mengikuti permainan berbahaya dengan iming-iming hadiah besar. Meskipun berlatar belakang berbeda, ada beberapa kesamaan menarik antara Brothers Home dan Squid Game. Kesamaan Brothers Home dan Squid Games. Brothers Homes mengeksploitasi mereka yang berasal dari kelompok rentan, seperti tunawisma dan penyandang disabilitas. Dalam Squid Games, peserta adalah orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan dimanipulasi oleh penyelenggara permainan. Di Brothers Homes, penghuni kehilangan hak dasar mereka dan menghadapi kondisi yang tidak mengenakan. Dalam Squid Games, peserta dihadapkan pada situasi yang mempertaruhkan nyawa mereka. Brothers Homes didukung oleh otoritas yang gagal melindungi kelompok rentan. Sementara itu, Squid Games menunjukkan bagaimana kelompok elit memanfaatkan ketimpangan untuk kepentingan mereka sendiri. Kritik terhadap ketimpangan sosial kedua cerita ini sama-sama menggambarkan bagaimana ketimpangan sosial bisa menyebabkan eksploitasi terhadap kelompok rentan. Baik Brothers Homes yang nyata maupun Squid Games yang fiksi menyampaikan pesan penting tentang keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui cerita ini, kita diajak untuk merenungkan ketimpangan yang ada dan berupaya menciptakan dunia yang lebih adil dan penuh empati.